Ada beberapa pesan yang masuk gitu. Lah yakin kok. Pasti kan? Iya. Materi mau deko lah yakin Liga 1 kok nak ada nama besar si kayak si pas siapa datang yang maaf ya. Pas Fandi Darwan tuh banyak yang yang meragukan itu. Meragukan. Iya, Fandi Eko gitu. Ini pemain udah habis nih riwayat cederanya segala macam. Tapi ya Allah punya kuasa kan. Punya cerita yang mereka aja meragukan kalau kita tuh bisa lolos atau tidak. Jangan kan juara. Kalau lolos atau tidak gitu kan. Enggak ada RKP. Siang kita sampai itu enggak ada RKP. Enggak ada latihan. Kita sampai siang, taruh barang di hotel. Sore kita cek lapangan. Itu pun cuman kita jalan-jalan. Nggak mungkin juga pelatih maksain kita buat latihan lari-lari saya perjalanan. Bahkan Firman yang nggak biasa kayak kemarin. Ada situasi saya dapat bola dan itu tuh momen Firman tuh harus lari sprint ya. Tapi dia nggak lari. Akhirnya bola passing, ku tanya kenapa nggak lari? Bang, kaki udah mau kram nggak kuat lagi bang. Sekali itu dia bilang kayak gitu. Biasanya dia lari terus kan. Sebenarnya tuh masih bisa ya kita kayak memberi perlawanan babak kedua itu. Cuman ada miskomunikasi waktu itu. Miskomunikasinya mungkin karena kita keserang terus. Kim minta Risna kan gak bertahan. Risna tuh jadi mundur. Jadi tiga pemain belakang tambah 2 jadi 5. Dan itu tuh nggak sampai ke kita, ke saya, ke Okpian, nggak tahu. Itu mungkin kata orang Semen Padang tuh main malam jelek, kalau main sore bagus. Mungkin itu yang dirasakan Malut ketika main sore. Ya belum lagi cuaca panas. Waktu itu panas banget itu lawan Malut di Padang. Jangan-jangan final yang kedua tersugesti itu. Gol. Coba bayangkan kalau waktu itu nggak ada gol itu gitu. Udah di mana sekarang Rosat Setiawan? Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Saya yakin tim ini masih hilang nih feeling saya ini. Iya. Buat apa main Liga 3 itu? Juga kalau misalnya tim ini ke Liga 3 bakalan lebih sulit nanti, bakalan ke atas lagi gitu. Tapi Rosat masih pengen stay nggak? Sama kayak. Lama jawabnya. Enggak, maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rifo di Lensa Bola Minang 1. Kali ini kita punya tamu hebat. Kelahiran Lubuk Basung 9 Agustus 1996. Pernah membawa Sumbar LPI 8 besar 2011. Pernah juga di Timnas U19 2013. PSP Padang, Perserang, Persingangawi, Persibat Batang dan Semen Padang. Dan telah berhasil membawa Semen Padang lolos ke Liga 1, mimpi 5 tahun yang tertahan ya. Oke, kita sambut Rosat Setiawan. Gak boleh kaku ya. Apa kabar Rosat? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya? Masih bisa ketemu bang. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasihnya yang paling besar adalah kita udah 5 tahun nggak ke Liga 1. Dan sekarang Anda bersama teman-teman yang lain, pelatih, manajemen, sudah mengabulkan mimpi orang Sumatera Barat. Mimpi orang Sumatera Barat itu bukan hanya mimpi Rosat. Gimana rasanya itu? Ya alhamdulillah senang bang ya, kita 5 tahun di ya, Liga 2 setelah 2019 kita degradasi, kita Liga 2. Sayang maksudnya kayak kita tim besar Semen Padang harus main di Liga 2. Patutnya di Liga 1. Bukan rumahnya ya? Ya bukan rumahnya. Jadi ya seneng banget bisa kembali ke rumahnya. Oke, alhamdulillah ya. Kebetulan waktu itu saya juga nonton gitu. Jadi energi apa ya? Energi kebahagiaannya itu sulit untuk digambarkan gitu.
Saya sampai bahasa sampai parau di atas itu ada beberapa teman media juga, saking nggak tahannya lagi gitu. Karena waktu degradasi waktu itu saya juga nonton. Ya, 2019. Ya 2019 saya jadi itu yang paling ingat saya waktu lawan Madura itu salah satu penyebab kita degradasi lawan Madura United. Saya masih ingat kita seri kan harusnya bisa 3 poin. Tapi ya itulah jalannya waktu itu dan alhamdulillah thank you buat Rosat, Coach Deviardi dan semua pemain. Semua pemain. Semua sampai ke kitman itu berjasa menurut saya. Tim kantor ya? Semua. Iya, manajemen all ya. Semua yang menariknya bagi kita adalah seperti ini. Karena cita-cita kan lolos Liga 1. Jarang kita dengungkan cita-citanya juara Liga 2 kan nggak ada. Juara Liga 2 ya. Juara Liga 2 nggak jarang-jarang tersebut. Palingan setiap konferensi pers pemain pelatih ngomong kita lolos Liga 1, lolos Liga 1. Tapi karena kita udah nyampe final pasti pengen juara. Pasti pengen juara gitu. Satu langkah lagi ya. Iya. Mungkin musim ini ya terdengar kayak kita tuh target lolos Liga 1 bukan juara mungkin ya, mungkin. Tapi dari awal kita ngumpul, ekspektasi mungkin semua supporter atau warga Minang ke kita mungkin sedikit ya. Lihat pemain yang datang, yang ngumpul, terus pemain apa ini nggak ada nama besar, nggak ada. Jadi kalau akhirnya kita sampai di Liga 1 menurut saya udah alhamdulillah dengan pandangan mereka yang dari awal ya. Kita lihat Bia, kita lihat Malut dengan materi pemain seperti itu dan kita bisa juara 2 berarti sekarang. Iya. Sebenarnya juga pemain pelatih juga target Liga 1, misalnya kayak Liga 1 dan juara. Pasti nggak ada pemain. Apalagi saya kan 2018 sudah punya medali Liga 2 juara 2. Juara 2 juga waktu itu. Dan sekarang pasti saya pengen yang Liga 1, yang juara satunya. Gitu. Berarti Brest juara 2 ya. Brest runner up ya. Berarti di awal-awal pernah merasa gitu merasa kita kurang meyakinkan dari sudut pandangan penonton ya. Ya kan kita baca tuh, pastilah kita baca kan. Ya, mungkin nggak kan kita baca, kita juga tahu itu. Kirain kapten ini dingin-dingin nggak melihat secara detail di media ya. Berarti disimak berarti ya. Disimak. Ya. Ada koreksi, ada apa, masukan pasti ada juga di situ. Iya, di awal kebetulan Minang 1 juga mengiringi mulai dari persiapan ya, persiapan sampai uji coba ke 50 kota kita ikut. Kemudian seleksi pemain segala macamnya. Dan memang ada beberapa pesan yang masuk gitu. Lah yakin gue. Pasti kan? Iya. Materi mau dekol kayak yakin Liga 1 gue nak doh nama besar doh kayak pas siapa datang ya maaf ya. Pas Fandi Dadoan tuh banyak yang yang meragukan itu. Iya, Fandi Eko gitu. Ini pemain udah habis ini riwayat cederanya segala macam gitu. Tapi ya Allah punya kuasa kan, punya cerita yang mereka aja meragukan kalau kita tuh bisa lolos atau tidak. Jangan kan juara, lolos atau tidak gitu kan. Soalnya di awal-awal yang sebut mau lolos tuh seingat saya ya, media banyak mengapungan Persela Lamongan. Persela Lamongan. Bekasi City itu masuk Malut. Semen Padang sama Biak nggak kebaca itu. Biak juga nggak kebaca, tapi dua-duanya mau masuk final. Ya, alhamdulillah rezeki itu. Sebenarnya kita lihat kejadian partai final ya. Rosat, saya semuanya kita ekspektasi juara waktu itu, apalagi di kandang kita kan. Ya. Tapi pada akhirnya kita belum diberi rezeki oleh Allah untuk juara, belum diberi rezeki. Final leg pertama di Biak. Saya lihat Rosa nggak main itu, dan kita dihajar 3-0 dengan suasana lapangan yang amat sangat luar biasa gitu. Tolong kasih tahu ceritanya gimana, soalnya kami nggak di sana. Itu tuh waktu semifinal leg pertama kita lawan Malut di Jakarta. Ya, di Jakarta. Kita datang ke Padang. Oke. Habis itu kita latihan pertama. Intensitas lumayan tinggi, ikut latihan.
Mungkin karena ya kelelahan masih jalan, di latihan tuh kayak masih ada sakit di selangkangan. Mungkin efek perjalanan polo. Oh iya. Kelelahan. Pas latihan itu nggak sampai selesai, setengah latihan minta keluar untuk istirahat sebentar. Besoknya kita udah pertandingan, kan bisa pertandingan tuh. Iya. Lawan Malut di sini, yang di Padang. Partai penentuan. Nah, partai penentuan. Yang partai penentuan mau nggak mau harus main, jadi bilang ke dokter minta obat sedikit buat nyeri gini-gini, buat paksa main. Nah, akhirnya kita main dan menit berapa itu keluar, udah nggak sanggup lagi kan? Ya diganti. Akhirnya itu karena itu mungkin habis itu kita selesai main, persiapan buat lawan Biak, nggak ada waktu juga. Saya pun nggak ada latihan waktu itu dan ikut berangkat ke Biak, mungkin pandangan pelatih karena saya masih belum 100% dan percaya dengan pemain yang lain. Ya mungkin itu alasannya. Berarti secara teknis ya, secara teknis kondisi memang lagi cedera lah kita masih sebut kurang 100% lah. Bisa tapi enggak 100%. Mungkin karena asumsi pelatih mungkin karena kita ada 2 leg. Ya mungkin. Ya nggak tahu itu kan pelatih. Tapi situasi kadang yang terjadi di sana. Ya. Pas 10 menit awal gitu kita nonton, saya percaya diri masih percaya diri waktu sebelum turun hujan masih percaya diri. Pas si Firman syuting satu, wah ini ada harapan ini, ada peluang arsat gitu. Tapi kayaknya meskipun Kerbau nggak bisa main di hujan ya. Kalah kita waktu kelelahan kelelahan. Berapa jam sih? Hampir 1 hari perjalanan ke Letong. Kita berangkat sore dari Padang ke bandara sore. Berangkatnya malam sampai di Biak tuh siang. Berapa kali transit? Siang. Di Suta 1. Di Jakarta, Makassar, Jayapura, Biak. Suta, Makassar, 3 kali transit ya? 4 jadi. 3. Jakarta, Makassar, Jayapura. Oh ya, 3. Baru terakhir ke Biak. Ya. Berarti 3 kali transit. Dari sini ke Mekah ya? Jauh. 22 jam. Ya, hampir 24 jam kan. Berapa itu kondisi fisik yang dituntut itu? Nggak pula ada recovery ya? Nggak ada recovery. Siang kita sampai itu nggak ada recovery. Nggak ada latihan. Kita sampai siang, taruh barang di hotel. Sore kita cek lapangan. Itu pun cuman kita jalan. Nggak mungkin juga pelatih maksain kita buat latihan lari-lari. Bisa perjalanan. Besoknya main. Itu schedule-nya yang apa ya? Ya, schedule sebenarnya nggak masalah, cuman kayak kesusahan tiket itu tadi. Tiket di sana kan susah. Terus buat kembali ya? Penerbangan di sana susah, jadi harus mundur. Gitu. Saya kemarin membayangkan, karena kita tidak bagian dari Rally Beat itu nggak tahu putusannya. Karena Biak udah masuk final. Saya mikirnya mungkin minjam Mandala ini buat final. Iya kan? Jadi di Jayapura gitu. Jayapura ya. Tapi Jayapura jauh juga ya. Jauh. 1 jam naik pesawat. Iya, naik pesawat juga. Pesawat 1 jam. Nggak bisa juga orang Biak kesana komplain juga dia jadinya. Ya, itu situasinya di sana gitu. Kenapa tidak main sudah terjawab ya. Nah, di Padang skornya identik itu. 3-0. Kita kalau secara sportif ekspektasi boleh lah ya. Boleh. Minimal kita drawing lah dulu. Jadi perpanjang waktu ada penalti gitu. Tapi waktu konferensi pers kemarin pelatih udah bilang semuanya kondisinya begini gitu, versi pelatih gitu. Nah, Rosan sendiri nih gimana refleksi Rosan ini partai final yang kedua itu? Masih yakin ya kita bukan draw lagi, menang misalnya, menang. Kita pengen menang ulah. Optimis ya? Ya, optimis, masih menang. Waktu itu ya. Sebelum kita dan pas di lapangan itu mungkin ya kita nggak bohong efek perjalanan itu. Kita semangat, masih semangat, ya? Masih optimis. Tapi badan ya susah untuk diajak kerja sama. Iya. Memang apanya ya? Technically, secara teknisnya fisik nggak mungkin lagi. Senang kadang lagi. Semangat, ya kalau semangat tanpa fisik nggak bisa. Berpengaruh, tetap berpengaruh. Lu ya kita main fisik kok. Iya, main fisik. Fisik.
Dan memang kelihatan di sana kan, mohon maaf ya, beberapa ruang itu kan gampang kebuka karena beberapa pemain track backnya telat. Ini Beto udah free aja kan. Padahal kalau segi umur ya jauh kan. Jauh. Maka kami kaget kan, oh, ini kok. Bahkan Firman yang nggak biasa kayak kemarin. Ada situasi saya dapat bola, dan itu tuh momen Firman tuh harus lari. Sprint ya? Tapi dia nggak lari. Akhirnya bola passing, ku tanya, kenapa nggak lari? Bang, kaki udah mau kram nggak kuat lagi bang. Sekali itu dia bilang kayak gitu. Biasanya dia lari terus kan. Sekali itu dia bilang, ya nggak apa-apa, jalan. Semampunya aja bilang. Sampai kemarin ada bendera putih ya. Kok gak nambah sur kok bang? Bang, kaki udah kram bang, nggak kuat lagi banget udah. Nggak apa-apa, semampunya aja bilang. Ya soalnya sprinter lagi kita si Firman kan. Ya, biasanya nggak capek, biasanya lari terus disampaikan. Dan tamuran lari terus. Iya. Bohong. Di Padang itu beberapa kali terekam di kamera TV itu. Rosa sempat beberapa kali berdebat apa diskusi itu sama Ruben. Cuman kayak itu lebih ke ngobrol santai ya, sama-sama udah lolos, terus dia bilang selamat ya, udah lolos ya. Kalian luar biasa gitu, bisa sampai final. Saya pikir Malutnya bakal sampai final, ternyata kalian yang sampai final. Ya itu loh bang, rezeki kita gitu. Ya rezeki tim-tim baik kayak gitulah gitu, sama kita gitu. Orang mandang kan Persela, dia cerita itu dia Persela, iya, kan? Malut gitu. Persela, nilai sepak bola bang, kasih. Ada yang tahu kita bilang. Berarti dia kaget juga dia sampai ke titik itu. Iya, dia bilang ya kita juga alhamdulillah ya, bisa sampai final gitu dia. Ya soalnya saya menangkap gesturnya mungkin karena Ruben ya. Gestur kok kayak orang marah nih, ada apaan gitu. Saya mikirnya kayak nggak, dia kakak Ruben baik, nggak pernah marah dia. Ya. Kadang dia di lapangan tuh ngasih tahu, malah ngasih tahu ke kita senior. Ya, ngasih tahu. Mungkin karena gesturnya nggak mengerikan dia. Jadi saya pikirnya ngomong serius ini. Oh berarti itu ngomongnya santai. Appreciate ya. Gimana luar biasa semen Padang gitu. Ya. Mungkin seperti yang kita bilang tadi, kita juga nggak prediksi biar bakal sampai ke kan? Sesama dia. Padang. Yang ada Persela Lamongan, Bekasi, ada yang lebih Malut, yang memang secara finansial mereka lebih ready gitu, lebih siap gitu. Nah, saya ingin juga flashback yang nggak kalah sama partai final nih, yang partai kita lawan Malut itu. Waktu di Jakarta di setengah babak yang kedua terakhir, ya, saya rasa kita keteteran itu. Keteteran. Saya mikir, ini bisa kalah ini. Ya, keteteran. Gimana situasinya waktu itu? Sebenarnya tuh masih bisa ya kita kayak memberi perlawanan babak kedua itu. Cuman ada miskomunikasi waktu itu. Miskomunikasinya mungkin karena kita keserang terus. Kim minta Risna kan kadang bertahan. Risna tuh jadi mundur. Jadi tiga pemain belakang tambah 2 jadi 5, dan itu tuh nggak sampai ke kita, ke saya, ke Okpian, nggak tahu. Lama aku ngerasa kok kita terlalu jauh mundurnya nih gitu kan. Saya bertahannya terlalu jauh gitu kan, terlalu dalam. Aku tanya lagi, kenapa kok kita terlalu jauh bertahan gitu kan. Terus dia bilang, Kim minta kita jadi 3 belakang gitu. Jadi dia ninggalin posnya dia, makanya kita kayak tengah tuh kayak kosong sekali gitu kan. Baru aku bilang komunikasi sama pelatih, komunikasi sama Pian, nggak bisa Pian kan. Risna udah jadi 3B, kita bilang kita harus mundur lagi gitu. Jadi ya mau nggak mau, kalau misalnya diserang terus ya bakalan sampai kapan kita bakal bisa bertahan. Dan alhamdulillah bisa kayak menit-menit akhir dia cetak gol itu juga harusnya kita bisa bertahan, tapi ya itulah rezeki kita. Itu apa pertimbangan si Kim? Analisanya si Kim waktu itu minta untuk dia bilang udah mulai terasa cedera atau gimana? Enggak. Dia bilang karena Malut dia memasukkan pemain dan pemainnya itu di depan semua. Banyak di depan. Jadi dia ke orang-orang, nggak mungkin kalau misalnya pemain belakang tuh 1 lawan 1 nggak mungkin. Harus lebih orang kan. Jadi dia minta Arislan untuk mundur gitu. Akibatnya pos yang diisi nanti kosong. Dan di babak yang di Padang kan kita bisa ngelawan tuh babak kedua kayak gitu. Kita serang juga dia. Kalau misalnya dia serang,
otomatis mereka juga bakal mundur, nggak mungkin bertahan di depan kan. Iya, Pasti ikut mundur. pertahanan terbaik menyerang ya. Nah, itu mungkin itu miskomunikasi aja waktu itu di Jakarta. Sempat sport jantung juga kita waktu Iya. yang leg pertama itu. Kami yang nonton ya. Wah, ini bisa kebobolan lagi nih kayak gini gitu. Berapa kali kena mistar ya? Nah, besar, banyak ulang. Dan semua pemainnya cepat-cepat, ngeri itu. Cepat, pengalaman. Di Padang ternyata kita bisa leading dan Ya. saya agak aneh ya perasaan saya. Anehnya kayak gini, kok tiba malu kayak gini mainnya gitu. Di luar nalar saya gitu. Ya itu mungkin kata orang Semen Padang tuh kalau main malam jelek, kalau main sore bagus. Mungkin itu yang dirasakan Walut ketika main sore. Ya, belum lagi cuaca. Panas. sekali. Waktu itu panas banget itu. Lawan Walut di Padang. Jangan-jangan final yang kedua tersugesti itu. Gak tahu, mungkin bisa aja penonton Bisa bilang kayak jadi gitu kan? ya kan. Terus Tapi kayak si soalnya di sosmed semua terus gitu. Ada akun yang bilang tuh rekor Semen Padang main malam jelek gitu. jadi sebenarnya kalau pemain tuh nggak ada masalah. Nggak ada Kita masalah. juga pernah menang ketika main malam kan. Jadi nggak. Mungkin statistiknya lebih banyak menang main sore gitu daripada main malam. Whatever, kita lolos Liga 1. Menurut Rosat nih, apa yang menjadi key nih, kuncinya kita bisa kembali ke Liga 1 setelah 5 tahun berkutat di Liga 2 ini? Apa yang menjadi kuncinya ini? Kayaknya dari dulu tuh Semen Padang tuh lebih ke kekeluargaan. Itu kunci utamanya. Dan tahun ini kekeluargaan bagus, komunikasi manajemen ke pelatih, pelatih ke pemain, pemain ke pelatih, dan pelatih ke manajemen bagus. Karena kapten itu kan perwakilan pemain itu, komunikasi dengan Enggak juga, kayak kita punya senior-senior kayak Makuba, Mas Saipul, Bemi Ganda juga enggak, kan sebenarnya enggak harus kapten. kapten merendang. Tapi nggak bisa dipungkiri, leadership itu kan memberi pengaruh itu siapa yang megang apa itu gitu. Dan saya mencatat 2021 ya. 2021. 2021. Nah, ini cerita nih dikit. Saya yang cerita biar orang juga tahu gitu. Kita hampir degradasi kan. Hampir degradasi dan Sumbar udah ribut waktu itu. Wah, siap-siap main Liga 3. Jadi saya secara pribadi saya mikir apa sih yang bisa saya bantu sama tim. Saya nggak punya finansial, saya nggak punya power, nggak punya apa-apa gitu. Jadi waktu itu saya minta tim saya untuk komunikasi sama Wagub Audi. Kalau Wagub Audi nonton, Wagub Audi. Jadi di awal-awal kita komunikasi, kita minta sama Wagub Audi karena kita lihat beliau sebagai apa ya, pemimpin milenial yang muda, punya atensi ke sepak bola olahraga gitu. Udah Wagub gitu, ini Semen Padang udah di titik nadir ini. Kalau Semen Padang ini habis, nggak ada harapan kita di Sumbar nih. Anak-anak ikut SSB ngapain? Nggak ada tujuan anak jadi pemain Semen Padang, ikut Suratin ini pemain Padang gitu. Waktu itu mungkin karena belum dapat feel ya, Wagub, jadi jawabnya normatif aja. Mohon maaf, Semen Padang bukan milik Pemprov gitu. PT Semen Padang memang nggak milik Pemprov. Ini SI, BUMN punya gitu. Kemudian saya kirim satu foto. Saya bilang sama adek ini, udah kirim foto ini sama beliau gitu. Pasti ingat nak, yang kita di stadion kalau beli apa? Beli salalawu sama ibu ini, Unyang siapa namanya? Yang jualan tuh lengkap semuanya. Wajahnya kebayang, ingat kan? Tahu kan? Tahu. Saya ada fotonya di IG saya kirim. Suruh kirim. Sepak bola di Sumbar itu nggak muluk-muluk, UMKM hidup pak. Ini buktinya gitu. Udah berubah waktu itu, bergeningnya berubah. Alhamdulillah hadir kan? Hadir. Jadi bukan kami klaim ini Minang satu ini, enggak, itu faktanya. Boleh dicek itu sama Wagub Audi. Alhamdulillah hadir di sana. Apapun dinamikanya di sana, ternyata energi beda. Dari corner Genta jadi gol. Coba bayangkan kalau waktu itu nggak ada gol itu gitu. Dari mana sekarang Rosat Setiawan? Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Saya yakin tim ini masih hilang nih feeling saya ini. Buat apa main Liga 3? Juga kalau misalnya tim ini ke Liga 3 bakalan lebih sulit nanti, bakalan ke atas lagi gitu.
Lihat aja Liga 3 sekarang. Iya. Mulai di 80 besar, ngeri nggak tuh? Liga apa lah 80 besar, berapa pertandingan itu? Dan di situ ada lambang Semen Padang. Di Liga 3. Enggak, saya nggak membayangkan, nggak kebayangkan. Beberapa banyak senior-senior kita di sini yang mungkin juga bakal apa ya, set juga gitu, sedih gitu. Kita dulu bangun tim ini sampai Liga 3 gitu. Jadi kita bikin sejarah nggak enak. Iya, iya. Kalau sekarang kan bikin sejarah kan enak. Pasti orang ngomong, Semen Padang promosi, siapa mainnya waktu itu? Oh, Rosa, kaptennya pelatih Devi Adri. Terlepas plus dan minus, itu kan biasa, kita punya plus dan minus. Tapi sejarah menulis pemenang kan. Sejarah mengingat pemenang. Iya, sejarah nggak akan hilang. Ya. Iya, nggak akan hilang gitu. Boleh flashback lah. Energinya waktu itu kan energi buat bertahan itu. Kalau sekarang kan energi buat juara gitu. Gimana situasi waktu itu sama Kang Hen ya, Hendry Susilo? Hendry Susilo. Lebih pribadi, mungkin kalau pribadi itu pas final tuh saya tuh udah ikhlas. Lebih sedihnya tuh ketika pertandingan sebelumnya itu lawan Muba. Oh, iya. Bahkan sampai nangis. Iya. Dan nangis kepikiran kan. Udah kebayang. Itu udah kebayang, pokoknya udah kebayang kayak gimana sebenarnya gini. Makanya pas pertandingan final tuh ikhlas. Apa yang terjadi? Ya udah, nanti nggak bakal nangis, nggak ada bakal apa. Karena kemarin udah nangis. Ya, karena buat apa lagi nangis di akhir gitu, percuma gitu kan. Ya mungkin ya itu karena ikhlas tadi, terus kayak semangat berlipat. Ya. Enggak, saya yang menariknya ikhlas ini ilmunya terekat kali ini. Kalau lah ikhlas awak menerima keputusan Ya, Tuhan, pastilah. jalan lapang ya. Soalnya jalan itu mudah ya. Alhamdulillah, jalan mudah. Dan kalau saya salah tolong koreksi. Rosat berdua dengan Ambon. Nah, Itu adalah dua orang yang tersisa dari generasi 2018. 2018. Betul. Yang promosi, yang Ambon. Iya, kayaknya tinggal Ambon. ya Berdua kan? sama Ambon. Berdua 2018 kan? tuh. Dan sekarang berdua juga Berdua kembali lagi. ke Liga 1. Kenapa saya bilang itu kemarin Ambon sempat juga kemarin. Cuma saya berdua sama Rosa yang tinggal Bang. Iya, sama saya juga. Oh iya. Semua dua ini. Nah, Siawet. dalam perjalanan itu pasti ada tawaran dari tim lain kan. Sekelas Rosat loh, masa nggak ada tawaran. Waktu itu gitu. Waktu degradasi kita dulu, yang 2019 ya. 2019 ada tawaran. Ada. Kenapa nggak ambil? Pas degradasi Liga 1 ya? Ya kan saya lihat degradasi yang ditinggal sama Eduardo. Waktu itu ada, waktu habis selesai pertandingan terakhir kita di Lamongan, habis itu bubar waktu itu. Itu ada tawaran. Ada Satria ngabarin. Dia bilang mau nggak ke Persela waktu itu. Terus nggak lama tuh asistennya itu siapa namanya itu, asisten Persela, dia lama di Persela. Hubungi masih gimana Persela ini, dia bilang kondisi Persela kayak gitu. Hari itu belum ada komunikasi sama Semen Padang. Malam ini dia Persela nelpon, besoknya Bang Wel nelpon. Nah, katanya mau nggak masih di Semen Padang katanya. Ya dari awal kayak ya prioritas utama tetap Semen Padang, prioritas utama waktu itu. Dan tawaran tim yang datang tuh masih kayak masih berat ke Semen Padang lah beratnya. Oh itu ya. Ya masih berat. Saya mau maaf. Apapun alasannya itu. Kan beberapa pemain kita pergi. Nah. Dan itu pilihan mereka. It's okay lah, secara profesional nggak ada masalahnya gitu. Tapi Rosat memilih bertahan gitu dan membangun tim. Malahan Rosat juga merasakan hampir jatuh ke Liga 3 gitu. Kemudian kembali ke Liga 1 gitu. Itu kan momen-momen hektik seorang Rosat Setiawan gitu. Kita degradasi, kemudian hopeless, beberapa pemain kita pergi, saya harus berjuang tim ini. Pas saya berjuang mau jatuh lagi ke Liga 3 gitu. Pelan. Alhamdulillah, ternyata atas izin Allah kita bisa ke Liga 1. Asis pula 1. Ya top asis ya Liga 2, saya lupa kasih tahu. Top asis Liga 2 Rosat Setiawan. Nggak ada penghargaannya tapi. Top skor yang ada top skor.
Jadi kalau kita temu orang PTLP bilang, udah nggak usah pemain terbaik aja, nggak usah top skor aja, top asis juga dikasih. Harus ya. Kasih. Tapi penghargaan kita gede. Apa ya? Dari kemarin gede loh. 300, 501. Cair. Udah cair. Alhamdulillah. Yang satu udah cair. Yang satu masih nunggu. Masih nunggu. Bakal cair ya. Ya, bakal cari lah. Tapi asik ya. Asik dengar beritanya gitu. Yang dengar ya? Ya cuma dengar. Kan belum mencoba, belum menikmati. Yang mau nerima agak-agak deg-degan soalnya. Tapi selama saya ikuti Semen Padang, saya rasa kalau saya salah tolong dikoreksi lagi. Ini mungkin yang jor-joran. Ya. Bahkan saya juga ngerasa ini yang paling jor-jorannya. Coba tanya sama senior-senior. Tanya sama Coach Errol tuh tahu. Ya nggak tahu ya musiknya. Harus ketemu. Ya, bisa ditanya ya. Kita pernah diskusi sama Coach Errol. Oh ya. Nanya waktu gagal apa? Yang apa semifinal apa final ya? Yang adu penalti. Enggak Indonesia waktu itu masih kecil-kecil Rosa. Ya, tahu berarti itu. Errol 5. Kalah main lah. Itu masalah bonusnya itu kurang. Waktu itu. Itu ya, lebih itu. Makanya pas lihat ini bonus nggak nih? Allah sih. Nah, anak-anak bilang, semua orang bagus ya kemarin ini. Ya, alhamdulillah tahun ini gitu kan. Kalau tahun besok kita nggak tahu lagi. Itu kan naik kelas juga tadi ya. Kelas berat-berat dari awal. Sampai di pendakian ada juga penurunan. Nah, ya, pastilah. Nggak mungkin mendaki tarif. Mendaki tarif ya. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi sayang penonton nggak dapat kan, saya juga nggak dapat. Kemarin udah bilang bisa tuh sama Pak Win, tuh teman-teman ajak ngopi tuh. Oke. Sampai tapi kita harus sportif ya. Tanpa unsur politis apapun ini pileg udah selesai ini. Ya, pilkada sudah. Kita tahu siapa menang ya. Iya, kita nggak tahu siapa pilkada itu terserah nanti. Peran Bang Andre besar buat Semen Padang. Di mata seorang Rosat gimana? Buat Semen Padang? Iya. Sangat besar. Sangat besar ya? Sangat besar. Pengaruhnya besar. Efeknya besar. Untuk tim. Bahkan terutama untuk tim ya. Sejak apa ya? Pas kita hampir degradasi, itu kan ada waktu itu. Iya ada. Bang Andre sama Wagub kan? Ada. Besar tahun ini sangat besar ya. Buat motivasi anak-anak. Semua orang tahu Semen Padang sekarang. Bahkan orang-orang di luar Sumatera Barat. Orang Indonesia mungkin tahu Semen Padang ya. Itu mantan pemain kita yang sekarang main Liga 1 waktu itu juga nelpon sebenarnya. Semen Padang nih Bang. Nah, mana sih? Balik lah. Ya, balik lah. Nggak tahu nanti ke depannya. Tapi udah kemarin dikasih pengumuman 70M, ngeri nggak tuh? Itulah, bagus kan, Semen Padang. Tapi Rosat masih pengen stay nggak? Sejauh ini pertandingan terbaik yang pernah Rosat main? Pertandingan terbaik kayak yang coba kita yang pecinta bola ini coba sesekali merenung bayangkan tiba-tiba Semen Padang nggak ada gitu. Main di Liga 3. Main di Liga 3 gitu. Nggak ada energi sepak bola gitu. Kenapa di pas posisi ini harus dimainkan gitu? Kayaknya bukan Ramadan aja, 2 kali Lebaran. Bang Toib. 2 kali Lebaran nggak pulang. Kita ikut Lebaran situ. Disuruh ikut SSB. Disuruh? Ya waktu itu. Pertama tuh SD itu main bulu tangkis. Ada kejuaraan 2SN, ikut wakili sekolah, ikut bulu tangkis. Pengen jadi Taufik Hidayat ya. Tapi ini minta pendapat aja. Saya yakin Rosat pasti hati-hati ngomong yang ini gitu. Penonton, fans, kemudian masyarakat penikmat sepak bola, pendukung Semen Padang, itu kan banyak komentar di bawah itu. Iya. Terkait materi yang sekarang. Kok kalau Liga 1 nggak mual kok. Nah, kan banyak seperti itu. Ya, harus rombak total segala macam. Pasti tim ini punya kelemahan pasti. Buktinya di final kita juga kalah. Ya, menurut Rosat seperti apa itu?